Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Nur Fauzia, NPM 1911060321 dari kelas Pendidikan Biologi E akan mempresentasikan mengenai literasi asesmen dan analisis pokok uji. Next. Latar belakang. Jadi di sini ada sebuah latar belakang, yaitu terdapat 3 tugas utama guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, membuat persiapan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran dan memanfaatkan umpan balik. Ini menurut Rustaman 2005. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan, saling tergantung, saling berpengaruh, dan memiliki tingkat kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan evaluasi sendiri merupakan komponen penting dari proses pembelajaran dan telah ditetapkan standar nasional tentang tuntutan bahwa guru harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi siswa. Meskipun seorang guru telah memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar, pengetahuan tentang evaluasi merupakan syarat dalam mengindikasi pembelajaran yang efektif. Kemampuan guru dan menilai belajar siswa akan memiliki dampak besar pada seberapa baik siswa berhasil. Menurut Hitam dan William tahun 98, penilaian kelas dilakukan secara teratur bila dilakukan menggunakan praktek-praktek yang sehat memiliki hasil positif pada prestasi siswa. Next. Di sini ada pengertian mengenai asesmen formatif dan asesmen sumatif. Hasil penelitian yang direview menunjukkan inovasi termasuk peningkatan pelaksanaan asesmen formatif, peningkatan hasil belajar secara substansial dan signifikan. Kemudian mengenai pelaksanaan asesmen sumatif dapat memberikan informasi penting antara lain. Yang pertama, informasi tentang tingkat penguasaan atau mastery oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Yang kedua, sebagai dasar bagi membandingkan hasil belajar siswa dengan kelompok norma atau kriteria kinerja eksternal. Yang ketiga, alat untuk menentukan keefektifan proses pembelajaran yang telah dilakukan, dan lain-lain menurut Rustaman tahun 2012. Next. Kemudian ada literasi asesmen. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Selanjutnya, semua asesmen tersebut digunakan sebagai pemandu dalam mengambil keputusan dan sebagai alat bantu mengajar atau teaching tools untuk memanusiakan peserta didik. Menurut Stiggins tahun 1994. Next. Kemudian, asesmen harus diperhatikan prinsip-prinsip asesmen yang baik, yakni kondisi lingkungan asesmen yang konstruktif dan positif. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari yang pertama, pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif. Kedua, guru yang memegang peranan. Ketiga, siswa sebagai pengguna yang harus diperhatikan. Keempat, sasaran yang jelas dan sesuai. Yang kelima, penilaian yang baik. Yang keenam, perhatian terhadap dampak antar personal. Dan yang ketujuh, penilaian sebagai pembelajaran. Next. Jadi, sejalan dengan uraian di atas, asesmen dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tes. Yang pertama, adanya validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, bentuk tes. Yang kelima, penilai. Yang keenam, praktibilitas. Dan yang ketujuh, ekonomis. Next. Sekarang membahas tentang analisis pokok uji. Analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus. Terdapat alat evaluasi yang disusun.
Tujuan analisis pokok uji sebagai berikut, yaitu yang pertama, upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan jelek. Yang ketiga, mendiagnostik kemampuan siswa. Yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Next. Kemudian ada aspek analisis pokok uji meliputi yang pertama penyusunan instrumen, kedua menentukan tingkat validitas soal, tiga menentukan tingkat reliabilitas soal, yang keempat menentukan tingkat kesulitan soal, yang kelima menentukan daya pembeda, dan yang keenam menentukan pengecoh. Lalu jenis validitas yaitu tes yang jika dapat digunakan untuk mengukur tujuan tertentu, maka tes tersebut dikatakan valid. Dari R.L. Thorndike dan H.P. Hagen 1977. Dan Arifin mengatakan, validity is always in relation to a specific indication or use. Dari Sugiono, validitas internal instrumen berupa tes harus memenuhi validitas konstruksi dan validitas isi. Jika instrumen untuk mengukur sikap cukup menggunakan validitas konstruksi. Next. Kemudian jenis validitas itu ada dua. Yang pertama adalah validitas logis dan yang kedua validitas empiris. Jadi validitas logis yaitu tes yang valid secara logis sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Misalnya soal yang lazim digunakan untuk jenjang SMP secara logis sesuai dengan materi SMP. Lalu validitas empiris yaitu tes yang valid secara pengalaman atau empiris yang sudah teruji. Kemudian analisis pokok uji. Penyusunan instrumen. Analisis pokok uji berkaitan dengan penyusunan instrumen meliputi standar penggunaan bahasa dalam menyusun tes maupun non-tes, petunjuk instrumen dan proporsi jumlah instrumen yang digunakan, berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan peserta tes. Penyusunan instrumen yang mengacu hal tersebut akan meningkatkan kualitas hasil evaluasi. Next. Nah, di sini ada contoh jenis soal, yaitu menjelaskan penyusunan instrumen baik soal pilihan ganda dan uraian dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama secara rasional dan yang kedua secara empiris. Dan pada tabel 4 ini adalah telaah soal secara rasional. Next. Kemudian validitas. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila valid secara logis, isi empiris, prediksi, sehingga dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sebuah tes dapat diukur tingkat kevalidan dengan menggunakan teknik korelasi product moment yang ditemukan oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut, yaitu R(X)Y sama dengan sigma XY akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Next. Kemudian untuk rumus korelasi produk moment dengan angka kasar, di situ bisa dibaca sendiri rumusnya. Next. Reliabilitas. Alat instrumen evaluasi untuk dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat dipercaya harus memiliki nilai reliabel, sehingga ketika akan digunakan mempunyai ukuran yang konsisten. Cara mengukur reliabilitas soal dengan menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama, metode bentuk paralel, yang kedua, metode tes ulang, kemudian next. Next, Vera. Sekarang menggunakan rumus reliabilitas. Analisis reliabilitas dengan menggunakan rumus reliabilitas dapat dilakukan dengan memberikan tes hanya satu kali dan dapat diukur tingkat reliabilitasnya. Yaitu yang pertama penggunaan rumus KR20. Analisis reliabilitas bentuk tes pilihan ganda menggunakan KR20 yang dikemukakan oleh Kader dan Rickardson dari Aripunto 2008 bahwa penggunaan rumus KR20 dapat menghasilkan tingkat reliabilitas dibandingkan dengan KR21.
Kedua rumus tersebut tanpa menggunakan teknik bilangan ganjil genap atau awal akhir. R11 sama dengan N per N-1 dikali S kuadrat dikurangi sigma PQ per S kuadrat. Kriteria reliable soal tes dapat dianalisis dengan cara membandingkan R11 dengan harga R-table yang sesuai pada tabel harga produk momen, maka dikatakan next. Tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan biasanya digunakan untuk menganalisa soal jenis objektif. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah akan menyebabkan peserta didik tidak dapat merangsang berpikir tingkat tinggi, sedangkan soal yang terlalu sulit akan menyebabkan siswa berputus asa. Next. Analisis pokok uji dapat dilakukan dengan mengukur tingkat kesulitan soal sebagai berikut. Di situ ada rumus yang dapat dibaca sendiri dan ada tabel interval tingkat kesulitan. Next. Daya pembeda. Analisis pokok uji soal objektif, misalnya multiple choice, dapat dilakukan dengan mengukur daya pembeda soal. Tahapan awal dalam pengukuran daya pembeda dengan cara menentukan kelompok atas atau upper group dan kelompok bawah atau lower group. Dengan mengacu pada nilai yang diperoleh berdasarkan tes, rumus yang digunakan untuk mencari daya pembeda sebagai berikut, yaitu DP sama dengan BA min BB sama dengan PA min PB. Di situ ada keterangan yang dapat dibaca sendiri. Next. Tingkat pengecer atau distractor. Tingkat pengecer merupakan distribusi peserta tes dalam memilih jawaban dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui, yaitu yang pertama taraf kesulitan, yang kedua daya pembeda soal, yang ketiga baik dan tidaknya pengecoh. Daya pembeda yang jelek diduga terjadi akibat adanya pengecoh atau distractor yang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga untuk peningkatan tingkat daya pembeda, maka pilihan jawaban dapat diganti yang lebih baik. Suatu distractor dapat dilakukan dengan cara yang pertama, diterima karena sudah baik, yang kedua, ditolak karena tidak baik, dan yang ketiga, ditulis kembali karena kurang baik. Next. Pengembangan tes bentuk uraian, menurut Arifin tahun 2009, menjelaskan bentuk tes uraian ditinjau dari luas sempitnya materi, dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama, uraian terbatas, dan yang kedua, uraian bebas. Next. Pengembangan tes bentuk objektif. Tes bentuk objektif memiliki keunggulan mudah dikoreksi dan unsur objektifnya lebih kuat dibandingkan soal uraian. Sehingga siapapun yang mengoreksi maka akan sama hasilnya. Perkembangan teknologi juga ikut membantu penilaian tes objektif dalam sistem komputerisasi, sehingga aplikasinya sering digunakan, misalnya tes seleksi perguruan tinggi, tes TOEFL, dan tes CPNS. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.